Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan bi kuduikum kepada para santri baru, santri putra dan santri putri. Semoga kalian masuk ke pondok pesantren Nurul Khair ini bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan bisa melebihi kesuksesan orang-orang yang telah pertama masuk ke pondok pesantren Nurul Khair. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jama'ah wa nahana 'anil mufarraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azizil karim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Qala fi ayatil ukhra, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna zahirina ila yaumil qiyamah. Sadaqallahul 'azim. Al-Quran wal hadis, Allah wa Rasulullah alamu bi muradih. Hadirin wa asir muslimin rahimakumullah. Kita selaku umat Islam dan kita yang dijanjikan oleh Allah untuk menjaga Islam. Islam tidak akan pernah hilang di muka bumi ini. Dari mulai zaman Nabi Adam diciptakan, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, sampai Nabi Muhammad, sampai Khulafaur Rasyidin, sampai dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti apa itu namanya, umat Islam tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena umat Islam, karena Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya daripada itu, insya Allah saya dengan berdirinya di sini akan membawakan tema, yaitu Islam tidak akan pernah hilang di telan zaman. Hadirin rahimakumullah. Kenapa sih Islam menjadi agama yang tidak akan pernah hilang? Bukan kafir, bukan Yahudi, bukan Nasrani agama yang akan tetap di muka bumi, tetapi Islam agama yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3. Ini merupakan ayat terakhir yang difirmankan, yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril sampai ke Nabi Muhammad. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah telah menyempurnakan agamamu Muhammad. Agama apa ya Allah? Agama Islam. Bukan agama kafir, bukan agama Hindu, bukan agama Buddha, agama yang diridhoi Allah, tetapi agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam, bukan agama kafir, bukan agama Hindu, bukan agama Buddha, apalagi Katolik, apalagi apa namanya itu yang PKI lah, apalah, itu bukan. Tetapi agama Islam, agama yang akan diridhoi oleh Allah sampai dari awal sampai akhir. Hadirin rahimakumullah. Dan juga Nabi Muhammad SAW menjanjikan dalam kitabnya yang diriwayatkan sangat indah, ditulis sangat indah oleh imam kita, yaitu ditulis dalam kitab Sahih Muslim halaman 77 memeh bab. La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna zahirina ila yaumil qiyamah. Tinggalikeun, lihat, cermati hadis tersebut. Kita selaku umat Islam, selaku santri yang akan meneruskan perjuangan Rasul, akan meneruskan perjuangan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, para ulama, para salihin, para tabi'in. Kita bukan orang kafir, bukan orang Hindu, tetapi kita selaku santri yang menganut ajaran Nabi tidak akan pernah hilang. Kata Nabi Muhammad nih, kata Nabi Muhammad, ingat Nabi Muhammad tidak akan pernah hilang orang-orang yang memperjuangkan agama Islam, orang-orang yang terus meninggikan panji Islam sampai ila yaumil qiyamah, sampai akhir kiamat. Dari dulu ada yang namanya Muhammad II atau Sultan Muhammad Al-Fatih, bisa disebut lagi Muhammad II di Konstantinopel. Dia bisa menaklukkan kota Konstantinopel, dia bisa menaklukkan ibu kota yaitu Bizantium dengan umur 21 tahun.
Islam tidak akan pernah berdiri tanpa ada kekuatan. La islama illa bil quwwah wa la quwwatan illa bil jamaah wa la jama'atan illa bil imarah. Islam tidak akan pernah tegak, Islam tidak akan pernah berdiri kalau di situ tidak ada berjamaah, tidak ada jamaah, tidak ada perkumpulan. Kalau memang kita mau perkumpulan, kita harus berjamaah. Kita sekarang bukan mementingkan FPI, bukan mementingkan NU, bukan mementingkan Persis Muhammadiyah, bukan. Yang kita pentingkan Islam, Muhammadiyah Islam, Persis Islam, NU Islam. Semuanya Islam. Jadi yang harus kita tunjukkan mana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan FPI-nya, bukan NU-nya, bukan Persis, bukan Muhammadiyahnya, tetapi Islam. Islam yang berdiri dalam koridor la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari awal sampai akhir kita bisa ambil natijah, ambil kesimpulan, ambil yang baik, buang yang buruk. Apa kesimpulannya? Kita harus bangga selaku santri, santri yang menganut agama Islam. Maaf, santri yang memperjuangkan agama Islam, santri yang akan meninggikan panji Islam. Kita harus bangga. Kenapa? Kita dijanjikan oleh hadis Nabi, la tajalu taifatun. Taifatun itu golongan, mau golongan apa NU, mau golongan Persis, mau golongan Muhammadiyah. Kita selaku golongan santri terbentuk dalam persatuan Islam. Bukan Persis ya, ini persatuan Islam, bukan Persis, tapi persatuan Islam, orang-orang yang mau menyatukan agama Islam, bukan dengan organisasi, tetapi dengan koridor la ilaha illallah. Kita dijanjikan oleh Allah oleh Nabi Muhammad SAW, la tajalu taifatun. Kita tidak akan pernah berhenti untuk meninggikan agama Islam, walaupun tadi dalam kriteria berpidato menyebutkan orang-orang yang akan menghancurkan agama-agama Islam dari budaya, adat, kebiasaan, dari mulai baju apapun itu. Tetapi kita santri, kita tidak akan pernah bisa terpecah belah oleh apapun itu, tusukan-tusukan dari orang-orang Yahudi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Udur makila walatan durman pola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan undi tampil nomor 2, dengan ciri-ciri postur tubuh tinggi, besar, gagah, rambut panjang. Beliau adalah santri yang kuat. Langsung saja kita panggil saudara Ade Ali, kepadanya waqtan wa wahalan mufaddalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairul ummati ukhrijul lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma dalla ala khairin mislu fa'ilihi mislu ala man ala ya begitu. Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin santriwa santriwati seiman seislam sebangsa senegara sealma mater seperjuangan rahimakumullah. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini memiliki jenis-jenis yang berlawanan. Ada yang putih, pasti ada yang hitam. Ada yang berpasangan, pasti ada juga yang tidak berpasangan. Tidak terkecuali dalam urusan agama. Ketika ada yang baik datang sebagai jalan keselamatan, maka yang batil akan datang sebagai jalan Ketika para pejuang mengibarkan bendera kebaikan, maka para penentang akan mengibarkan bendera permusuhan. Ya begitulah rumus dalam kehidupan. Li Muhammadin Abu Jahlin wala ummatihi ummatuhu. Bagi Abu Jahal, bagi Nabi Muhammad ada Abu Jahal yang menghadang, dan bagi umat Nabi Muhammad pun ada umat Nabi Muhammad, ada umat Abu Jahal yang siap menghadang sampai titik darah penghabisan. Sehingga di malam yang berbahagia ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Pantang semangat dalam menyebarkan risalah anbiya para anbiya. Hadirin rahimakumullah, jika kita membuka sejarah Islam, maka kita akan mengetahui begitu dahsyatnya perjuangan mereka dalam memperjuangkan agama Islam. Bukan hanya tentang waktu, pengorbanan waktu, tenaga, harta, tahta, bahkan wanita, bahkan ya hadirin rahimakumullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijul lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar al-ayat. Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya ketika kita menyebarkan agama Islam, ketika kita menyebarkan risalah para anbiya, maka kita akan berada dalam koridor khairul ummati, umat yang terbaik daripada umat-umat yang lainnya. Ya begitulah. Wah, sabang terbaik nawe. Maka dari awal sampai akhir kita dapat ambil kesimpulannya. Marilah kita sambut risalah perjuangan para anbiya dengan penuh ketenangan dan ketegaran, dan jangan lupa pula istiqomah dan bersemangat dalam menjalankan perjuangan itu, karena perjuangan adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli berapa buruk perjalanan yang harus kita lalui, tetaplah berjalan dan berjuang sampai titik darah penghabisan. Karena kita di sini berjuang punya moto di sini, pantang pulang sebelum menang. Lebih baik pulang nama daripada harus gagal di medan laga. Takbir. Honda win. Bang Haji Romai Rama pun pernah berkata, perjuangan adalah perjalanan yang panjang di kala waktu yang sempit. Maka istilah perjuangan itu dengan perjuangan yang membanggakan, dan hargailah dengan ketulusan, bukan dengan kedustaan yang mengecewakan. Hadirin rahimakumullah, sekian percakapan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpidato dengan undi tampil nomor 3. Hidup Pak Boy. Hidup Pak Boy. Santri yang sangat luar biasa yang berasal dari daerah Karawang
semangatnya yang tak pernah putus. Walaupun rintangan selalu beliau hadapi, namun semangat yang beliau miliki justru mampu melalui rintangan-rintangan tersebut. Hingga sampailah beliau pada panggung Pondok Pesantren Miftahul Khair ini. Kita panggil beliau dengan nama Syahrul Khan. Kepadanya watan wa mahalan mufaddalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi dabil huda. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jannatu tahta aqdamil ummahat. Al hadis wal Quran wallahi wa muradi. Hadirin rahimakumullah. Jika kita melihat sejarah ke belakang bagaimana umat-umat terdahulu sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diadab oleh Allah karena tidak mematuhi perintah orang tuanya. Sebagaimana kita tahu bagaimana sejarah orang yang arif, orang yang juhud, orang yang takwa kepada Allah tetapi diadab oleh Allah. Buktinya jurang. Hadirin rahimakumullah. Naas di zaman sekarang ini banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, dari mulai mencacinya, memakinya, bahkan membunuhnya. Kenapa itu semua bisa terjadi, saudara? Karena sudah dinas oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ya'ti zamanun ala ummati illa wa ba'dahu syarrun. Tidak akan datang suatu zaman yang mana zaman itu pasti lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Hadirin rahimakumullah. Lantas di antara kedua orang tuanya mana yang harus didahulukan, apakah ibu atau ayah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ketika ditanya sahabat, ya Rasul, siapa yang harus dihormati? Ibumu. Sahabat menjawab, ibumu. Rasul lagi, ibumu. Terus dijawab ayah. Kenapa ibu selalu kenapa ibu selalu yang harus didahulukan? Karena jasa ibu lebih banyak daripada ayah. Ibumu mengandung, ibumu melahirkan, ibumu membesarkan, bahkan sampai dewasa pun ibu masih mengawasi. Hadirin rahimakumullah. Dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan bahwa kita tidak boleh menyakiti ibu, baik dari perkataan ataupun ucapan. Dari saya segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata-kata dari Mr. Jauhar Maknun.
Bila rembulan itu tak kunjung datang, akan ku kejar sampai kemanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila rembulan itu tak kunjung datang, akan ku kejar kemanapun. Itulah kata-kata manis dari Mr. Johar Makmun yang mana kita panggil nomor undi tampil keempat dengan nama peserta Saudara Saiful Millah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil kamilah wa qaddara alaina linusarrifaha fi sabilil akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفاته صفات المحمودة وأخلاقه أخلاق الكريمة. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في آياته الكريمة وهو أصدق المقالة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال أصدق المصدوق وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا ولا تكون كلا على الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Dunia merupakan tempat singgasana yang begitu singkat waktunya. Jadi kita jangan hidup semena-mena dan jangan lupa bahwa alam ini adalah alam fana yang akan kita tinggalkan semuanya. Dunia merupakan ladangnya akhirat yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menanam kebaikan supaya kita punya bekal untuk kehidupan yang kekal. Maka insya Allah di malam yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang terbingkai indah dengan tema menjadikan aspek kehidupan dunia sebagai kebahagiaan akhirat. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasadu fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat di atas dapat kita cerna bahwasannya yang harus kita kejar adalah kehidupan akhirat. Tetapi di samping itu kita juga harus mementingkan kehidupan akhirat. Manusia jangan memprioritaskan duniawi karena kehidupan yang abadi diawali setelah kita mati. Allah sengaja menciptakan banyak sedemikian rupa fasilitas dunia dengan begitu indah. Manusia jangan sampai terlena
tergila-gila dengan keindahan dan kemegahan dunia. Sebab jikalau manusia sudah tenggelam dalam kesibukan dunia, maka mereka akan melupakan kehidupan yang di akhirat. Maka selain itu, kita juga diwajibkan harus untuk mencari kehidupan dunia. Sebab kehidupan dunia sebagai modal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita diharuskan mencari kehidupan akhirat, bukan berarti harus melupakan kehidupan dunia. Kita juga harus bisa melakukan kehidupan dunia sebagai olahan atau untuk dijadikan jembatan menuju kebahagiaan akhirat. Karena ketika kita sudah bisa menguasai dunia untuk dijadikan modal kehidupan di akhirat, maka kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Orang zuhud bukan berarti orang yang tidak mempunyai dunia. Bisa saja orang yang fakir, miskin, tinggal di pegunungan, tetapi mereka serakah terhadap dunia. Sebaliknya, ketika orang yang punya banyak harta, banyak wanita, tetapi mereka tidak terlena terhadap duniawi, maka seperti halnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam, beliau menguasai 2/3 dunia, tetapi Nabiullah Sulaiman alaihissalam mendapatkan gelar Azhaduz Zahidin. Sebab apa? Karena beliau tidak merasa memiliki, tetapi merasa tertitipi. Begitu juga terhadap kita. Jikalau kalian punya sesuatu atau punya seseorang yang kalian cintai, tetapi kalian merasa memiliki, ketika orang tersebut pindah ke lain hati, maka hati kita akan merasa tersakiti. Begitulah kata-kata yang terungkap dari guru kami, Tiga Sanawi Al-Bustadi. Jadi kita juga harus bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an wala takunu kallan 'alan nas." Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berlomba-lomba dalam beribadah demi mendapatkan mardhatillah. Perlu ingat dan perlu dicatat, hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini adalah murah, yang mahal gengsi kita. Mungkin pembicaraan saya dari awal sampai akhir dapat diambil natijahnya bahwasannya antara kehidupan dunia dan akhirat harus seimbang. Dunia merupakan jembatan, tidak sepatutnya jembatan dijadikan tempat tinggal. Jadikanlah akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Khudh ma safa wa da' ma kadar, undur makila wa la tandur man khala, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama peserta saudara Ecep Nurul Falah, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi al-kitaba ajaba wa ja'ala fil qur'ani hudan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khaliqati arati azamiyya wa arabiyyah
وعلى آله وصحبه سادات الكرام أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, seiring dengan berjalannya waktu, telah kita saksikan di zaman sekarang ini banyak orang yang menganggap bahwa Al-Quran hanyalah karangan manusia semata dan merendahkan martabatnya, sehingga dengan mudahnya mereka menghinakan Al-Quran. Maka berkaitan dengan hal ini, insyaallah di malam hari ini saya akan membawakan sebuah pidato dengan tema keutamaan dan kemuliaan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, lalu apa keutamaan Al-Quran sehingga Allah meninggikan derajatnya? Di antaranya ialah yang pertama, Al-Quran adalah nur sebagai cahaya yang menerangi seorang hamba menuju keselamatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Hai manusia, telah datang kepadamu penjelasan dari Tuhanmu dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran mampu memberikan penjelasan bagi kita sehingga dengan keutamaannya dapat menunjukkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Quran ialah sebagai syafaat bagi yang membacanya. Karena kelak di akhirat, di hari kiamat Al-Quran akan datang kepada orang yang suka membacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Yang terakhir, keutamaan Al-Quran ialah sebagai ketenangan bagi orang yang merenungkan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, lalu apa tugas kita sebagai pelanjut perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tiada lain dan tiada bukan yaitu menjaga kesucian dan kemuliaannya. Maka dari itu, marilah kita membiasakan membaca Al-Quran dengan tujuan meraih keutamaannya. Hadirin rahimakumullah, pembicaraan saya dapat disimpulkan bahwasanya keutamaan Al-Quran ialah sebagai cahaya petunjuk dan syafaat bagi orang yang membacanya dan sebagai penenang hati bagi orang-orang yang memikirkan maknanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 6. Langsung saja kita panggil saudara Endi Nur Hidayat. Kepadanya waqtan wa mahalan mufaddalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Wa qala aidan kun ma'allah fa in lam takun fakun ma'man kana ma'allah fa innahu tawassalu ila Allah in kunta ma'an. Shadaqallahul azim wallahu a'lamu bi muradi. Dewan Tahkim yang arif dan bijaksana yang mudah-mudahan Allah muliakan, para santri putra yang saya banggakan, dan tak lupa kepada santri putri yang saya rindukan. Bil khusus para teteh yang merindukan dan dirindukan, kurang asin tambah garam, kurang manis tambah gula. Kuucapkan selamat malam untuk engkau yang kucinta. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika engkau mengingat Allah, maka Allah akan mengingatmu. Jika engkau ingat kepada Allah, maka engkau akan malu untuk berbuat maksiat. Jika engkau ingat kepada Allah, kau akan malu untuk berbuat dosa, karena sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membawakan sebuah pidato singkat yang berjudul Ingatlah kepada Allah, maka Allah akan mengingatmu. Hadirin ikhwan fiddin rahimakumullah, al-alim, al-alama, al-arif billah, al-syekh, al-bahrul ulum, Haji Muhammad Az-Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari Martapura berkata, jalan menuju Allah ada dua. Jalan menuju Allah ada dua. Yang pertama dengan ma'rifatullah atau dengan zikrullah. Yang kedua dengan bersolat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berzikir akan cepat dan lambat. Dengan bersolat kepada Nabi akan cepat, tepat dan cepat. Dengan bersolat kepada baginda Nabi akan cepat, sampai dan tepat. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sesuai dengan sabda Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, kun ma'allah fa illam takun fakun ma'man kana ma'allah fa innahu tawassalu ila Allah in kunta ma'ah. Bersamalah engkau dengan Allah. Jika engkau tidak bisa bersama dengan Allah, maka bersamalah dengan orang-orang yang bersama dengan Allah. Sungguhnya ia mengusulkan engkau dengan Allah jika engkau bersamanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, As-Sayyid Muhammad Al-Maliki di dalam kitabnya menjelaskan ada 5 tata arama cara berzikir kepada Allah agar kita berzikir dengan baik. Yang pertama, mengosongkan perut ketika berzikir. Dalam artian, jika kita makan jangan terlalu kenyang agar badan ringan untuk berzikir kepada Allah. Yang kedua, ketika kita berzikir hendaknya dalam keadaan rendah hati dan tidak ada rasa takabur agar kita bisa mengagungkan nama Allah. Yang ketiga adalah kita ketika berzikir harus menutup mata agar kita bisa berkonsentrasi ketika berzikir. Yang keempat ketika kita berzikir dengan jumlah banyak diperbolehkan menggunakan tasbih. Yang kelima ketika kita berzikir hendaknya jangan diputus kecuali dengan kalimah zikir dan jangan berbicara kecuali dalam keadaan darurat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semut tidak pernah bermimpi karena mereka tidak pernah tidur. Babi tidak pernah melihat matahari dan bulan karena mereka tidak bisa mengangkat kepala untuk melihat langit. Babi tidak pernah bisa melihat, tidak tahu matahari dan bulan karena tidak bisa mengangkat kepalanya ke langit. Kupu-kupu tidak pernah ulang tahun karena mereka hanya hidup 47 hari saja. Jadi
ingat, jadi lihat dan belajarlah, jangan pernah mengeluh dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Jangan pernah engkau bersedih dengan kekuranganmu, karena engkau mempunyai kelebihan. Jangan pernah sombong dengan kelebihanmu, karena engkau mempunyai kekurangan. Kesimpulannya, ingat Allah dalam setiap hal dan tingkah. Ingatlah Allah ketika susah dan senang. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undi tampil ke-7 dengan nama peserta Saudara Rocky Sulamunaji. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabir. Al-ayah. Shadaqallahu azim. Hadirin rahimakumullah. Michael Hart, seorang kolumnis Amerika, menulis dengan judulnya The 100 Ranking of Most Influential Person in History. Artinya 100 pemimpin yang mampu memperbesar. Artinya 100 pemimpin yang mampu, termasuk di dalamnya ada Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi Jerman, Mahatma Gandhi, pencetus gerakan Geraha India, Julius Caesar, pencetus PDIPC dan lain sebagainya, dan tokoh-tokoh terbesar lainnya. Ternyata dari deretan tokoh tersebut, Michael Hart menempatkan baginda Rasulullah SAW pada urutan pertama sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di dunia, sehingga kebesaran beliau diabadikan di dalam ensiklopedia Britannica sebagai the most successful of proponents. Merupakan pemimpin dalam kondisi tersebut, Michael mungkin itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita panggil. Beliau adalah Saudara Adhari. Kepadanya waqtan wa mahalan mufaddalan. Diharapkan kepada semuanya agar bisa membawa alat tulis. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin santriwan dan santriwati rahimakumullah. Seluruh umat manusia yang hidup di alam semesta ini, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu anak kecil maupun dewasa, pasti menginginkan selamat di dunia dan di akhirat. Betul? Betul? Hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab Fawaidul Makkiyah, Musannif Syekh Said Alawi mengatakan bahwa wajib kepada setiap manusia yang ingin selamat di dunia dan di akhirat 4 perkara. Berapa? 4 perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas, dan yang keempat khauf. Hadirin rahimakumullah, di mana manusia ingin selamat di dunia dan akhirat, yang pertama wajib memiliki ilmu. Sebab dengan ilmu manusia mampu mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana jalan surga dan mana jalan neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa saja yang ingin selamat di dunia, maka jawabannya adalah il. Siapa saja yang ingin selamat di akhirat, jawabannya adalah il. Dan siapa saja yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, jawabannya adalah ilmu. Sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal hadi. Wajib kepada setiap muslim, baik itu laki-laki dan perempuan, untuk menuntut ilmu dari mulai lahir ke alam dunia sampai masuk ke dalam liang lahat. Sebagaimana peribahasa orang barat mengatakan, long life education, wajib menuntut ilmu seumur hidup. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, yang kedua, syarat ingin selamat di dunia dan di akhirat adalah amal. Sebab manusia mempunyai ilmu tanpa amal, maka tidak ada gunanya, saudara. Yang ketiga, wajib kepada setiap manusia yang ingin selamat di dunia dan di akhirat adalah ikhlas. Karena ketika seorang mempunyai ilmu dan amal tetapi tidak ikhlas, maka segala perbuatan, segala amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ilmu, amal dan ikhlas tidak akan sempurna tanpa adanya khauf. Khauf itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, wa amma man khaufa maqama rabbih
wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa saja orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi keinginan buruk, menjauhi hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal mahwa, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari awal sampai akhir dapat disimpulkan bahwa wajib kepada setiap manusia yang ingin selamat di dunia dan akhirat sebarang perkara. Empat perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas, dan yang keempat khauf. Sekian yang bisa maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan kesalahannya. Bermasuk dan makadar undur makila wa tandur makala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan undi tampil nomor 9 dengan nama Saudara Syihabuddin Ahmad, kepadanya waqtan wa mahalan mufaddalan. Jalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khuyira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mulki fahtaral ilma fa'udiyal ilma wal mulk. Wa qala Syaifuddin al-Yahya wa qala Syaifuddin Yahya al-Imriti, alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi wa lituqa hatta nahat qulubum linawihi famin adami sya'nihi nahwihi. Waqala Syekh Az-Zarnaji fi kitab Ta'lim al-Muta'allim, huwa roti sama utami minataja ilayya wa yamshi aminan fina wa ibi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketika Nabi hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ditawari dua pilihan antara ilmu dan kedudukan, lalu
apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Fahtarul ilma. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'utiyal ilma wal mulk. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan kedua-duanya, yaitu mendapatkan ilmu dan mendapatkan kedudukan. Dari kisah di atas tergambarkan bahwasanya ilmu lebih utama daripada kedudukan dan kekayaan. Oleh dari itu, saya berdiri di sini akan menyampaikan sekata dua kata tentang ilmu yang bertemakan mencari ilmu di zaman yang penuh tipu dan banyak luka-liku. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Coba lihat saudara, manusia-manusia yang diberikan keahlian ilmu oleh Allah, mereka dihargai oleh banyak orang. Mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mempunyai ilmu di dalam hatinya. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu dengan cara bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Maka dengan belajarlah kita akan bisa mendapatkannya. Karena sesungguhnya orang pintar dan orang yang hebat itu bukan berasal dari anak ningrat, bukan berasal dari turunan pejabat, bukan berasal dari anak bangsa, tapi orang yang hebat berasal dari orang yang mau berjuang, belajar, mengaji, berdoa sampai akhir hayatnya. Allahu Akbar. Kita sebagai santri harus bersyukur karena ada di dalam pesantren ini yang setiap harinya mengaji dan mengaji. Tetapi ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kita harus siap pedih, kita harus siap kurang makan gitu dah. Makanya ya berjuang sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Azhar Nuji yang tertera dalam kitab Ta'limul Muta'alim Shahifah 26. Wazar watul sama jadi intinya tina syairan di atas bahwa menceritakan bahwa mencari ilmu itu ibaratkan kita mendaki gunung. Bagaimana mendaki gunung? Kita di jalan capek, kita lelah, kita merasakan dahaga yang sangat hebat. Tetapi ketika kita sudah sampai ke puncak, kita akan disuguhi dengan panorama alam yang sangat mempesona yang tidak akan pernah terlupakan. Begitu pula dengan mencari ilmu, bahwasannya mencari ilmu itu tidaklah mudah, tidaklah gampang, melainkan banyak ujian dan problematika kehidupan yang dapat mengedongkan mental kita. Jadi itu nama gitunya tong hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan bahwasannya kita harus tetap mencari ilmu, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan
menyerah dikarenakan ketika diuji oleh penyakit dan diuji oleh bekal gitu ta. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya dan kelebihan waktunya. Apuntenna Pun pasapawada makadar undur makilalatan undur mangkola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 10 yang merupakan undi tampil terakhir dalam bidang khitabahan. Langsung saja kita panggil dengan nama Madan Fahmi. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil azizil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Wassadaqa rasul nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas sahirin was-saqirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serang syukur kehadirat Allah yang Ghafur. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah tentang takwa. Hadirin rahimakumullah. Ketakwaan merupakan modal untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan tiada hal yang berharga di dunia ini dan ketakwaan di dunia ini adalah modal untuk menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak hal yang berharga di dunia ini dan tidak yang mulia di depan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.